Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tugas Alpro, algoritma pemrograman, di mana disuruh mencari tahun kabisat. Oke, di sini pertama-tama deskripsi algoritma itu program dimulai. Yang pertama program dimulai, lalu yang kedua program mendeklarasikan variabel. Artinya kita akan mendeklarasikan variabel integer A untuk menyimpan input tahun. Lalu, tiga, program menampilkan pesan, masukkan tahun. Nah, nanti akan ada di outputnya akan masukkan tahun, disuruh pesannya. Lalu, jika sudah, pengguna memasukkan sebuah tahun, lalu disimpan ke variabel A. Nanti ketika kita mengetik angka berapapun, nanti akan disimpan ke variabel A. Lalu program memeriksa apakah tahun habis dibagi 400. Artinya nanti akan ketika tahun di input nanti akan dicek apakah tahun itu habis dibagi 400. Jika iya, maka program menampilkan atau dia akan mengeluarkan outputnya adalah tahun kehabisan. Jika tidak habis dibagi 400, jika tidak habis dibagi 400 lagi, nanti akan dicek apakah tahun dia habis 100. Jika iya, maka program menampilkan bukan tahun kabisat. Dia akan mengeluarkan output bukan tahun kehabisan. Lalu, jika tidak di habis per 100, program memeriksa apakah tahun habis dibagi 4. Artinya ketika sudah apakah dia habis bagi 4, jika tidak, dia akan lanjut lagi, apakah dia bertanya lagi, apakah habis dibagi 100, lalu dia akan bertanya lagi, apakah dia habis dibagi 4. Nah, di sini yang di terakhir, jika iya, maka program menampilkan ada tahun kehabisan. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, artinya jika dia tidak habis dibagi 400, terus habis dibagi 100, lalu habis dibagi 4, nanti akan dia menampilkan atau mengeluarkan bukan tahun kehabisan. Oke, itu hmm, deskripsi algoritmanya. Lalu pseudocode-nya kita menggunakan var, kita variabelkan A integer begin read membaca A, lalu if A mod 400 sama dengan 0, maka dia akan tahun kehabisan, menuliskan tahun kehabisan. Selanjutnya jika else if A mod 100 atau A modulus 100 habis bagi 100 itu 0, maka bukan tahun kehabisan. Lalu else if A mod 4 itu 0, maka akan dituliskan ada tahun kehabisan. Lalu jika tidak ketiganya, maka dia bukan tahun kehabisan. Oke, flowchartnya. Di sini saya akan menjelaskan flowchart sekalian menampilkan hmm, algoritmanya, algoritma programnya. Oke, oke, yang pertama dia eh, flowchartnya start. Sebelum kita menggunakan ini, pasti kita akan menggunakan start berbentuk oval, bukan bulat atau lingkaran. Lalu hmm, outputnya atau inputnya. Nah, kita menggunakan input A karena kita meminta input variabel A. Lalu kita gunakan kondisi if. Nah, ini if itu belak ketupat, dia akan di dalamnya itu jika A modulus 400 itu sama dengan 0. Nah, ini if ini ya lambang if-nya, flowchart if-nya. Lalu dia ada dua, ada cabang iya atau tidak. Nah, jika iya, dia akan mengeluarkan output adalah tahun kehabisan. Nah, ini dia mengeluarkan output adalah tahun kehabisan. Jika tidak, dia akan uh, masuk ke kondisi if lagi. Jika apakah dia A modulus 100 habis sisa bagi 100 itu 0, maka jika iya dia bukan tahun kehabisan. Jika tidak, dia menggunakan kondisi lagi if. Di kondisi ketiga ini dia bertanya apakah A itu habis sisa dibagi 4 sama dengan 0. Jika iya, dia akan mengeluarkan output adalah tahun kehabisan. Jika tidak, dia akan bukan tahun kehabisan. Nah, else. Jika tidak keduanya, maka ke else bukan tahun kehabisan. Uh, Oke, true, true maksudnya true. Jika dia benar, dia akan oh salah. Ini ya tidak, ini tidak, ini ya, ini tidak, ini ya, ini tidak. Jika tidak, dia akan ke if, jika tidak lagi dia akan ke bukan tahun kehabisan, jika iya dia ada tahun kehabisan. Lalu, jika sudah semuanya, dia akan ke n. Nah, ini dia, jika sudah, dia akan ke sambung ke n. Nah,
Itulah flowchart dari Hitman, dari mencari kabisat. Selanjutnya eh runningnya. Nah, kita coba mau eh, mengerjakan jika kita menulis eh mana 2000 misalnya, jadi kan dia pertama kan menanyakan apakah dia habis bagi 400 2024. Nah, 2024 ini kan dia tidak tidak apa? Tidak yang 2004, 2003. Nah, dia kan tidak habis dibagi 400 kan? Tidak habis dibagi 400. Jadi dia akan melewatkan eh, tidak memenuhi kondisi ada tangga bisat. Dia akan nanti tidak akan mengeluarkan tangga bisat. Lalu dia akan cek kondisi lagi. 2023 ini bisa nggak dia habis 100? Nah, jika tidak bisa memenuhi kondisi ini, maka dia tidak akan menampilkan output ini. Lalu, dia cek lagi, apakah 2023 ini habis bagi 4? Dia akan cek 2023 ini habis nggak dibagi 4? Jawabannya enggak kan? Dia enggak akan mengeluarkan output ini. Lalu, jika tidak kondisi 33 tidak memenuhi, maka dia akan menampilkan output bukan tanpa bisa. Kita tes ya. Nah, dia akan mengeluarkan outputnya bukan tahun kehabisan. Oke, bagaimana kalau misalnya bisa 400 ini telah memenuhi? Segmen yang pertama setelah memenuhi. Kita masukkan tahunnya. Yang bisa dibagi 400 itu kita anggaplah berapa ya? 2000. 2000 bisa dihabis bagi 4. Kita tes. Nah, dia akan mengeluarkan adalah tahun kehabisan. Artinya jika dia cuma memenuhi ini, dia akan sudah programnya akan selesai. Dia akan mengeluarkan output adalah tahun kehabisan. Lalu selanjutnya kita coba yang 100. Yang 100 ini kita andai kata 2100. Oke. Nah, 2100 ini kan nggak habis kan dibagi 400. Ya, nggak habis dibagi 400 kan. Nah, dia akan skip atau melewatkan statement adalah tangga bisa. Terus dia lanjut ke step if kedua, else if, jika dia habis nggak 2100-nya dibagi 100. Habis kan? Nah, dia akan menampilkan output bukan tahun kehabisan. Oke, dia akan bukan mengeluarkan output bukan tahun kehabisan, betul. Lalu selanjutnya yang 4. Oke, yang 4 nih contoh kasusnya kita tuliskan 2024. Nah, di 2024 ini, kita lihat 2024 habis nggak dibagi 400? Nggak habis kan? Dia akan melewatkan statement ini, lalu dia akan lanjut ke statement 2024 ini habis nggak dibagi 100? Nggak habis kan? Lalu dia akan melewatkan statement bukan tahun kehabisan. Lalu kita cek lagi yang ketiga, statement ini if ketiga. 2024 ini habis nggak dibagi 4? Jawabannya iya kan? Lalu dia akan mengeluarkan output adalah tahun kehabisan. Oke, dia akan eh, mengeluarkan output adalah tahun kehabisan. Oke, itu saja penjelasan program saya yaitu mencari tahun kehabisan. Oke, terima kasih.